Saya Elizabeth Simbolon. Saya Dwi Reni Pradiri. Saya Rita Timothonan. Saya Harun Salimbulan. Saya Lima Pahan. Saya Yus Morak. Saya Kristoni Sinaga. Saya Adi Jenturi. Sekian anggota kelompok kami. Sekarang kami akan mulai membahas tentang pergaulan sehat yang dimulai dengan bergaul. Pergaulan. Pergaulan yaitu jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang cukup saling mempengaruhi. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial pada lingkungan sekitar, dan untuk saat ini menjalin pergaulan itu sangat mudah, tidak secara langsung maupun lewat sosmed. Di dalam pergaulan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pergaulan sehat atau positif dan pergaulan bebas atau negatif. Selanjutnya ada sehat, yaitu sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatunya bisa berjalan dengan normal dan kemudian juga sesuai dengan fungsinya dan sebagaimana mestinya. Untuk secara sederhananya, sehat juga memiliki sinonim dengan kondisi yang tidak sehat. Tetapi jika mengalami gangguan, maka disebut dengan istilah tidak sehat. Untuk pengertian sehat sendiri menurut WHO, yaitu suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Untuk sehat menurut WHO terdiri dari satu kesatuan penting yang dibagi menjadi 4 komponen dasar, yaitu yang pertama adalah sehat jasmani, yang kedua kesejahteraan sosial, yang ketiga sehat spiritual, dan yang keempat sehat mental. Penelitian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 1992 tidak sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa, dan kehidupannya sosialnya berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kehidupannya harus menjadi tidak sehat. Kesimpulan dari beberapa komponen sehat di atas adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan berjalan sesuai fungsinya. Jika menderita suatu penyakit atau pelemahan baik jasmani, ekonomi maupun sosial. Remaja dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mulai dewasa. Remaja berasal dari kata Latin adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescere mempunyai arti yang lebih luas bagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Seperti yang diungkapkan Winnie dan Siti Sundari, masa remaja adalah peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Bagi wanita yang dan 15 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan bagi remaja umur sekian derajat adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa. D. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat antar remaja ialah suatu sifat remaja yang mengarah ke hal-hal positif baik dalam pemikiran maupun perilaku remaja sendiri. Di antaranya ialah merencanakan berbagai hal dalam perkembangan diri, baik itu mengikuti seminar-seminar edukasi maupun turut aktif dalam berbagai hal sosial. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal baik itu berjiwa maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah satu keharusan untuk menjalankan fungsinya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dan hal perkembangan pribadi. Cara remaja bergaya dengan sehat. 1. Adanya kesadaran beragama. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pergaulan kita harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. 2. Memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. 3. Memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Jangan terlalu dekat atau akrab dengan orang yang memiliki sifat yang tidak baik atau sehat. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Memanfaatkan waktu luang dengan hal positif, misalnya
mengembangkan keterampilan atau penyaluran bakat olahraga, menggambarkan atau lainnya. Lima, laki-laki dan perempuan memilih batas batas tertentu. Remaja harus menjaga jarak dengan kawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan sosial di Indonesia. Misalnya, menjaga teman lawan jenis dengan sapaan yang baik, berteman dengan lawan jenis dengan saling menghormati dan menghargai, memakai pakaian yang sesuai. Nah, menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sahabat adalah salah satu kunci menguasai emosi. Sikap dalam pergaulan remaja. 1. Penampilan fisik. Tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan disukai karena penampilan fisiknya, tetapi umumnya orang yang bersih dan rapi banyak disukai. Bagaimanapun kemasan penampilan fisik merupakan nilai estetis yang bisa mendukung kesan pertama seseorang di mata orang lain. Kita tidak perlu berlebih atau memaksakan diri untuk mendapat kesan yang baik. Penampilan fisik yang diartikan dengan tampil mewah, tapi tampil bersih dan rapi dapat mencerminkan kebersihan dari dan diri dan pribadi seseorang. 2. Berbicara dan bersikap sopan. Para pemijat sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, atau kata-kata yang ibaratnya pedang. Pucatnya cara dapat menyakiti hati orang lain. Karena itulah kita harus berusaha menjaga bicara kita. Kesopanan bisa menemukan kesan pertama yang baik saat kita berkenal dengan teman baru atau dengan lingkungan yang baru. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari kita di sekolah atau di rumah. 3. Bisakah untuk memberi dan berbagi? Bisakah untuk memberi dan berbagi? Hal ini bisa dimulai dari hal yang sangat sepele. Saat ini kita punya makanan kecil, paling tidak tawarin teman kita kalau makanannya sedikit. Usahakan jangan makan di depan teman-teman kita. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan sekeliling kita dan menjaga kebersamaan orang lain. Empat hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Gosip atau menyebar bisa kelihatannya mensiapkan, tetapi jika seperti ini mencerminkan bahwa kita sedang mengungkap aib orang lain dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Agama juga melarang bergunjing karena bisa menimbulkan fitnah dan menyakiti orang lain. Kebiasaan mencuri genap atau hobi pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tidak disukai. Kita merasa akrab, kita tetapi harus tahu dan menghargai batas hal-hal yang bersifat pribadi. 6 bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Simak cerita teman yang sedang mencurahkan isi hatinya, baik dan pahami permasalahannya. Kalau kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat, setidaknya kita menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu dia akan merasa bebannya berkurang dan dihargai sebagai teman. Selanjutnya jaga rahasia teman. Rendah hati. Kita akan rendah hati dan jangan terlalu membanggakan diri sendiri atau keluarga setiap obrolan di teman. Kalau terlalu sering membanggakan diri sendiri atau keluarga, kita akan dikatakan sombong dan tinggi.
Akuilah dan hargailah kelebihan orang lain karena dengan begitu kita akan terbiasa mengakui dan menghargai kelebihan orang lain. 8. Jadilah diri sendiri. Tunjukkan siapa diri kita, bertegas dan tidak mengorbankan diri untuk sekedar lingkungan pergaulan, mengembangkan bisnis, kita juga dalam sikap Tuhan pergaulan kita. Bukan tersebut memang terlihat sepele, tetapi dapat biasa ditinggal amal seseorang. Dan jika itu adalah dengan kudus, kita bisa disekali dalam pergaulan. Pergaulan kurang sehat. Apa kemudian kebernafasan? Pergaulan yaitu jaminan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain dan saling mempengaruhi. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial ke lingkungan sekitar, dan untuk saat ini menjadi pergaulan itu sangat mudah, bisa secara langsung maupun lewat sosmed. Di dalam pergaulan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pergaulan sehat atau positif dan pergaulan bebas atau negatif. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma lingkungan yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan maupun dari media massa. Sering kita dengar baik di lingkungan seperti di media massa, dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Untuk menyebabkan jadinya pergaulan yang sehat-sehat, yang pertama adalah agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Jadi tanpa agama, hidup mereka pasti akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Jadi dengan agama juga individu bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Penyebab yang kedua ada perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang, atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga bisa memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 3. Kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewahan tanpa melihat kemampuan ekonomi. Akibat tidak jarang yang mudah tersesat guna memenuhi kehidupan yang layak. 4. Kurang kontrol dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu belum telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Tanda-tanda pergaulan sehat. 1. Meraklah mulia. 2. Bersangka baik. 3. Memaaf. 4. Tidak iri dengki. 5. Memiliki malu. 6. Menempati janji. 7. Sopan. 8. Senyum dan salam. 9. Tidak iri dengan dengki. 10. Tidak iri dengki. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat. 1. Tanda pergaulan tidak sehat. 1. Menghembuskan harta. 2. Masuk ke jalan haram dan keji. 3. Munafik. 4. Rasa ingin merasakan. 5. Perubahan pikiran. 6. Mudah gelisah. 7. Emosional. 8. Perubahan lingkungan pergaulan. 9. Perubahan emosi. 10. Perubahan tanggung jawab. Dampak pergaulan tidak sehat. 1. Pergaulan bebas adalah perilaku penyimpang yang melewati batas norma lingkungan yang ada. 2. Ketergantungan obat, konsumsi obat-obatan terlarang sampai akhirnya mengalami ketergantungan otak.
obat. Iya, menurunnya derajat kesehatan. 4. Meningkatkan kriminalitas. 5. Meregangkan hubungan keluarga. 6. Menyebarkan penyakit. 7. Menurunnya berkali. Jadi pencegahan untuk menumbuhkan saran akan melayan pergaulan tidak sehat. Remaja perlu diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat. Baik bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Bentuk jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat akan melahirkan remaja yang sehat juga. Tetapi sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan membentuk dari remaja yang kurang sehat. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menurunkan remaja pada pergaulan tidak sehat. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik karena anak usia remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih baru. Untuk itu, peran orang tua dan lingkungan terdekat sangat diperlukan dalam menciptakan remaja yang baik. Sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan kepada kelompok 1. Mengapa pergaulan tidak sehat seringkali menyebabkan masalah bagi negara kita? Langsung ke keluarga. Kedua. Bisa diulang pertanyaannya? Langsung ke orang berbeda kalau bisa. Mengapa pergaulan tidak sehat sering menyebabkan masalah bagi negara kita? Langsung pertanyaan kedua. Berbicara. Yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua dipersilakan. Kenapa saya dari kelompok? Cobalah. Bagaimana cara remaja bergaul dengan bebas? Bagaimana? Cara remaja bergaul dengan bebas? Cara menghindari. Cara menghindari atau tadi kata bagaimana cara remaja bergaul dengan bebas atau cara menghindari? Bagaimana cara menghindari remaja bergaul bebas? Menghindari. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada? Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara siswa melakukan pergaulan sehat di sekolah dan bagaimana cara menghindari pergaulan yang tidak sehat di sekolah? Bagaimana cara siswa melakukan pergaulan sehat di sekolah dan bagaimana cara menghadapi pergaulan yang tidak sehat di sekolah? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya sebagai guru dari kelompok 3. Sehat menurut WHO terdiri dari 4 komponen dasar. Apa yang dimaksud dengan komponen sehat sesuai dengan WHO?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin dari kelompok kita. Pertanyaannya itu, mengapa kelompok pergaulan bebas sering menyebabkan masalah bagi negara kita? Kita ketahui dalam presentasi ini, pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang yang berarti atas batas norma ketimuran yang ada. Nah, jika pergaulan bebas itu ada di negara kita, maka akan meningkatkan kriminalitas, menyebabkan penyakit, menurunnya derajat kesehatan, bahkan menurunnya prestasi, sehingga sumber daya manusia di negara kita akan menurun. Makanya saya tidak menerima. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Febri Mani dari kelompok 4. Soalnya, bagaimana cara remaja menghindari pergaulan tidak sehat? Cara agar menghindari diri dari lingkungan yang tidak sehat adalah dengan lebih selektif lagi dalam memilih teman bergaul atau kelompok pergaulan. Ya, saya akan meminta jawaban dari Kevin semua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devi dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara siswa melakukan pergaulan sehat di sekolah dan cara menghadapi pergaulan tidak sehat di sekolah. Cara siswa melakukan pergaulan sehat di sekolah yaitu berbicara dan bersikap sopan kepada guru dan teman, membiasakan diri untuk memberi dan berbagi, menghindari pembicaraan yang kurang bermanfaat, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya, rendah hati, dan menjadi diri sendiri. Cara menghadapi pergaulan tidak sehat di sekolah yaitu dengan cara membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dan pergaulan. Yang kedua, menyalurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. Yang ketiga, meyakinkan aturan yang diberikan guru bukan bermaksud menekan, tetapi untuk kebaikan masa depan. Yang keempat, membiasakan menceritakan tentang kejadian yang sudah dialami, menjadikan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Yang kelima, menjadi pelopor remaja pengambil pergaulan sehat. Apakah dapat diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu dari teman kami Sarayati dari kelompok 3. Itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sehat spiritual menurut WHO? Untuk sebenarnya, kelompok kami belum menggali sehat spiritual menurut WHO, jadi mungkin kami akan membahas tentang sehat spiritual menurut pengetahuan umum saja. Jadi, seperti yang kita semua tahu itu, spiritual berarti keagamaan atau iman, kan? Jadi kalau misalnya kita memiliki iman atau agama yang sehat, pasti kita juga bisa memanfaatkan ide-ide yang positif tentang kesehatan atau keagamaan kita. Jadi orang-orang bisa juga, oh iya, berarti agama juga penting. Kenapa? Kenapa komponen dasar salah satunya itu kesehatan spiritual. Apakah jawabannya dapat diterima? Ya, saya terima. Sekian dari presentasi kami. Saya memasang dengan berkata sekian dan terima kasih.